南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛. Selamat malam semuanya. Pada hari ini kita akan membahas tentang praktek Awalokiteswara dari yang pelaksanaan penyempurnaan ulas asih Awalokiteswara 1000 tangan. Ya, yang biasa kita baca Mahakarunadharani. Nah, ini penjelasan yang lumayan bagus dari Tubden Condron. Tubden Condron adalah seorang lama wanita. Ya, nah kita lihat tulisan-tulisan yang ada tentang fase kusa. Khususnya, apakah dengan mempraktekkan tapejo atau menjalankan meditasi Awalokiteswara 1000 tangan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, pembukaannya syairnya seperti ini. Di angkasa, di hadapanku adalah Awalokiteswara 1000 tangan dalam wujud yang teragung, merupakan perwujudan kebijaksanaan ulas asih semua Buddha. Jadi yang disebut dengan Awalokiteswara adalah perwujudan ulas asih semua Buddha. Jadi manifestasinya adalah ulas asih, karuna sebetulnya. Nah, tapi karena karuna tidak bisa lepas daripada namanya metta, maka dua kata ini gabung jadi maitri karuna atau metta karuna. Nah, ini adalah cinta kasih dan ulas asih, sepei namanya kalau bahasa Mandarinnya. Ia berdiri di atas teratai dan lapik rembulan. Tubuhnya diselimuti cahaya putih, aura kemudaan, dan dihiasi dengan perhiasan permata yang menakjubkan. Jadi kita bisa lihat kebanyakan para bodhisattva berdiri atau duduk di atas teratai. Dan kalau Kuan Yin lebih ada aura bulannya, ya begitu. Ini harus ketika kita membacakan doa tapejo atau kita membacakan mantra atau apapun membayangkan Kuan Yin tangan 1000, ini harus visualisasi dulu. Visualisasi membayangkan seperti ini ya, bayangannya. Ia memiliki 11 wajah. Chenso Kuan Yin ya, bayangin masing-masing Chenso Kuan Yin. Atau kalau ada di handphone boleh dibuka cari Kuan Yin 1000 tangan, gambarnya, picture. Ya, handphone Anda bisa cari gambar Kuan Yin 1000 tangan. Ia memiliki 11 wajah. Pada 3 wajah di atas bahu, 3 wajah di atas bahu. Lalu wajah tengah berwarna putih, yang kanan berwarna hijau, yang kiri berwarna merah. Di atasnya wajah tengah berwarna hijau. Ini tumpukan pertama, lalu di atasnya wajah tengah berwarna hijau, yang kanan berwarna merah, dan yang kiri berwarna putih. Di atasnya lagi wajah tengah berwarna merah. Yang pertama hijau kan, terus kemudian yang kedua hijau juga tengahnya. Yang pertama putih, hijau, yang ketiga adalah warna merah, yang kiri berwarna putih. Di atasnya lagi wajah tengah berwarna merah, yang kanan berwarna putih, yang kiri berwarna hijau. Di atasnya adalah warna biru gelap dengan rambut kuning tegak berdiri. Paling atas adalah kepala merah Buddha Amitabha. Nah, jadi ini adalah 11 wajah. Dari yang pertama penampilannya bagus, lalu ada yang agak serem dengan berbagai muka, berbagai warna. Dan terakhir adalah Buddha Amitabha. Kenapa Buddha Amitabha berada di kepala yang paling atas? Karena Buddha Amitabha adalah guru daripada Awalokiteswara. Nah, 2 tangan pertama Awalokiteswara terletak di jantung hatinya beranjali, dirangkup memegang permata pengabul harapan. Di sebelah kanannya, tangan yang kedua memegang sebuah mala. Mala itu tasbih terbuat dari kristal, mengingatkan kita untuk melafalkan mantra. Jadi ada pepatah begini, Kuan Yin Pusa kok pegang tasbih.
Kalau kita kan pegang tasbih bacanya Om Mani Padme Hum, atau kita bacanya Nianfo, Omitofo, atau Namo Tape Kuan Sin Pusa tasbih. Kuan Yin Pusa tangannya juga masih pegang tasbih, ya kan? Kira-kira kalau Kuan Yin Pusa pegang tasbih, dia bacanya apa? Nianfo-nya apa kira-kira Kuan Yin Pusa? Kan dua tangan selanjutnya, pertama jari, tangan yang selanjutnya memegang mala dari kristal. Kira-kira Kuan Yin Pusa bacanya apa? Ya, Amitofo, ya, Nianfo juga, ya, atau menyebut nama sendiri, boleh nggak? Namo Tape Kuan Sin Pusa, Namo Tape Kuan Sin Pusa. Pada saya Kuan Yin Pusa misalnya begitu, boleh nggak? Ya boleh, kenapa tidak? Kalau bukan kita sendiri yang baca, siapa lagi? Nah, dikatakan Nianfo itu bukan di objeknya menyebut nama siapa, tetapi konsentrasi ketika kita dengan tulus membacakan nama, mau nama Amitabha, mau nama Kuan Sin Pusa, atau nama bodhisattva lain, bahkan nama sendiri atau nama musuh-musuh kita dalam tasbih ini. Kenapa? Pada saat itu kita memancarkan. Kalau bukan saya yang menyebut nama saya sendiri, siapa yang membacakan buat saya? Artinya apa? Kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang membacakan nama kita sendiri, mau siapa lagi? Cici tu cici namanya. Sendiri menolong diri sendiri. Artinya kenali dirimu sendiri, baru sebut yang lain. Artinya mulailah menyayangi diri sendiri, tapi bukan melekat pada sang diri. Menyayangi itu kasihan loh. Saya ini selalu merasa bersalah. Artinya diri kita benar apa nggak benar? Nggak benar. Orang yang sering menyalahkan dirinya sendiri ya perlu dibantu. Artinya sebut nama diri sendiri, menimbulkan keyakinan. Sebut nama diri sendiri, menimbulkan ketenangan, sehingga saya tidak akan lagi melakukan kesalahan. Saya memahami diri saya sendiri, saya menyayangi diri saya sendiri, dan saya tidak akan menyalahkan diri saya sendiri. Penyakit yang terbesar manusia adalah menyalahkan dirinya sendiri. Apalagi ada kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu dan masa lampau, gak bisa dilupakan seumur hidup. Nah, makanya Kuan Yin Pusa pegang tasbih. Emang kalau menyebut nama sendiri kenapa? Gitu kan? Nah, itu tasbih itu selalu mengingatkan kita untuk selalu Nianfo, sadar. Tangan ketiga di dalam mudra menganugerahkan realisasi. Dari tangan ini turun hujan amarta. Tangan ini yang realisasi ini, memegang guci itu adalah seperti mencurahkan embun surgawi atau air amarta, menghilangkan rasa lapar dan haus yang diderita oleh hantu-hantu kelaparan. Di dalam Chenso Kuan Yin ada mudra yang begini. Nah, ini adalah mudra untuk memberikan makan dan minum kepada hantu-hantu yang kelaparan. Dari sekian banyak hantu, yang paling menderita adalah hantu kelaparan. Kenapa? Ketika dia lihat makanan berubah jadi api. Ketika dia lihat minuman berubah menjadi air yang sangat panas sekali dan mendidih. Ketika dia melihat makanan berubah menjadi bara, sehingga dia selalu kelaparan. Ada juga hantu atau setan yang mulutnya sangat kecil, mulutnya seperti jarum, sehingga tidak ada makanan yang bisa masuk, menimbulkan welas asih daripada bodhisattva atau siapapun makhluk yang memiliki cinta kasih dan kasih sayang kepada mereka adalah dengan memberikan makan. Tapi gimana caranya setan-setan itu tidak bisa makan? Kekuatan daripada bodhisattva Pian Sejok, ada mantra perubahan makanan. Mantra itu merubah makanan. Dan kalau kita umat awam tidak bisa hanya sekedar baca mantra, tetapi kita mengirimkan jasa-jasa kebajikan berupa kita berdana makanan kepada anggota sangga,
atau kita berdana makanan kepada mereka yang membutuhkan. Jasa kebaikan ini kita limpahkan dengan membaca pian secok, maka jasa kebaikan kita berubah menjadi makanan yang bisa dimakan oleh mereka. Yang mereka makan bukan fisiknya, tetapi kebaikannya, kebajikannya, jasa kebajikan. Dan kalau alam peta merasa bahagia atau senang, dia akan kenyang. Kayak kita ketawa, bisa nggak sampai kenyang? Ketawa terus sampai sakit perut, kenyang kan? Lapar tetap ya? Wah, setan kelaparan ya. Setan kelaparan kalau bahagia dia kenyang, gitu. Nah, kemudian tangan keempat, tadi kan ini terus 1 ayat, tangan yang keempat memegang roda dharma, falun. Artinya bodhisattva juga punya tugas untuk memutar roda dharma. Dari sisi kiri Avalokitesvara, tangan kedua, sisi kirinya, tangan kedua memegang teratai emas yang termurni di antara semua bunga, meskipun tumbuh dari lumpur. Banyak perumpamaan tentang teratai. Bunga teratai tumbuh di atas lumpur. Dia bibitnya ada di lumpur, tetapi dia punya kemampuan untuk keluar dari lumpur, masuk air, keluar dari air, sehingga kelopaknya tidak tercemar oleh apapun. Ini adalah yang disebut sebagai bunga kayangan atau bunga dewa. Kenapa? Dia di lumpur, tetapi dia mampu keluar dari lumpur. Kita berada dalam kotoran, tapi kita sulit keluar dari kotoran, terutama kotoran batin. Nah, bodhisattva bisa mewujudkan keluar dari kotoran untuk mencapai kesucian. Lalu kemudian tangan ketiga memegang vas. Tadi kan tangan yang kanannya blessing dengan air amarta. Nah, vas bunganya ada di sebelah kiri. Memegang vas berisi embun kesurgawi atau bunga atau amarta, kebijaksanaan. Ya, vas atau guci yang berisi air amarta, air kebijaksanaan atau embun surgawi. Tangan keempat memegang busur dan anak panah. Wah, Wani Pusa siap-siap berperang pakai busur dan anak panah. Ya, siapa yang mau dipanah? Kejam banget ya. Tahu cupit nggak? Dewi mitos Yunani gitu, cupit kan? Itu juga pegang busur dan anak panah. Apa yang dipanah? Cinta. Nah, jadi manifestasi welas asih juga bisa seperti itu. Anak panahnya bisa menimbulkan kebahagiaan, bukan kebencian. Nah, panah, busur ini juga ada simbol. Busur juga ada simbolnya. Ketika seseorang memegang busur, busur itu kan harus melengkung, betul nggak? Nggak pernah ada bikin busur lurus, tapi melengkung karena ujung sama ujungnya ada tali, dan tali ini baru akan ditarik. Ketika dia ditarik, dia ada tenaga. Kenapa busur harus melengkung? Karena kekuatan fokus itu ada di ujung dan ujung. Nah, ketika dia ditarik, baru bisa menghasilkan kekuatan. Kalau busur tidak ada tali, sebagus apapun busurnya, secantik apapun terbuat dari emas atau bahan-bahan lain, tidak akan pernah bisa untuk meluncurkan panah tanpa tali. Ya. Tapi karena busurnya ada tali, maka dia baru jadi kekuatan. Kalau nanti pembahasan selanjutnya belakangan ya. Anak panah simbol daripada menaklukkan 4 kekuatan buruk. Nah, tangan keempat kan, tangan keempat memegang busur dan anak panah. Ini adalah simbol penaklukan terhadap 4 kekuatan buruk. 4 kekuatan buruk apa aja? Kita tahunya 3 akar kejahatan. Kalau 4 kekuatan buruk, kira-kira apa aja? Setakan penfanam, 4 masalah yang besar. Sewo, keakuan.
wo ai, aku yang paling saya sayangi. Wo, aku yang besar. Man, kesombongan, keangkuhan. Wo si, kebodohan. Jadi ini adalah 4 keakuan yang buruk. Yang pertama adalah keakuan yang sangat besar. Ini harus dirontokkan. Lalu mencintai diri sendiri. Terlalu aku, cuma aku, pokoknya aku yang paling benar. Lalu sombong. Lalu kemudian kebodohan batin sendiri. Nah, ini adalah 4 yang harus dipanah, dihilangkan. Ada 992 tangan lainnya. 992 tangan lainnya. Dalam mudra menganugerahkan realisasi tertinggi. Jadi tangan-tangan yang lain ada 1000 tangan kan, 992 lainnya tangannya begini posisinya. Dan dalam tangan pasti ada matanya. Ini seperti ini semua. Nah, ini adalah realisasi. Satu tangan memberkati, satu tangan merealisasi, satu tangan melihat karena ada matanya. Ada mata di telapak tangan itu. Melihat siapa? Melihat penderitaan. Melihat siapa? Melihat segala macam makhluk yang membutuhkan. Lalu ada kulit sejenis rusa yang ada di bahu kirinya. Artinya kebencian harus diatasi sepenuhnya dengan kedamaian, kebijaksanaan dari welas asih. Nah, itu visualisasi. Jadi Anda menggambarkan ada Kuan Yin tangan 1000 sekarang saat ini. Tadi sudah dijelaskan sedikitnya dan Anda bisa lengkap lihat gambarnya Kuan Yin tangan 1000. Baru kemudian membangkitkan bodhicitta. Bodhicitta ini adalah jiwa Buddha yang ada di dalam setiap makhluk. Artinya kita setiap makhluk itu punya yang namanya bodhicitta. Kenapa bodhicitta ini tidak muncul? Kenapa jiwa Buddha ini tidak muncul? Kenapa kesucian ini tidak ada? Karena tertutup oleh awija, tertutup oleh kekotoran batin, tertutup oleh loba, dosa dan moha, tertutup oleh segala macam bentuk kekotoran, ketidaktahuan yang menutup jiwa Buddha kita. Maka daripada itu kita harus memiliki perlindungan, yaitu berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha, yaitu mewujudkan tisarana. Perwujudan kepada berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha ini sangat penting. Ketika kita ingin bermeditasi, saat kita ingin memvisualisasi, kita membutuhkan perlindungan. Karena takutnya saat meditasi Anda berhayal, saat meditasi kita ngelamun, saat meditasi namanya wangxiang. Maka ketika kita berlindung pada Buddha, kita membayangkan para Buddha berada di 10 penjuru. Bukan menjadi satpam Anda, bukan menjadi guardian Anda, tapi Anda harus berlindung pada Buddha. Sifat-sifat kebudaan yang ada di luar diri kita udah mulai merenungkan dulu, yaitu perenungan terhadap Buddha, Buddha Nusati, ya kan? Keagungan nama-nama Buddha. Lalu kemudian perlindungan terhadap Dharma. Dharma yang pernah kita lihat, Dharma yang pernah kita dengar, Dharma yang pernah kita praktekkan, ini harus dibangkitkan. Saya kan baru mulai agama Buddha, saya mulai belajar, saya mulai itu toh ini jangan digerakin. Saya mulai belajar, dimatiin itunya, kipas angin yang bawah. Nah, kita mulai belajar, tapi kita hidup bukan cuma satu kali. Kalau kita hidup cuma satu kali, maka kita tidak pernah akan punya rekaman apapun tentang Buddha Dharma. Karena kita hidup sudah banyak kali, dan kita hidup ini penuh dengan pembelajaran. Dari kita bayi sampai kita meninggal, selalu ada pembelajaran. Masa lampau penuh pembelajaran, sebelumnya pembelajaran. Dharma ini sudah ada di dalam gudang kesadaran kita yang terus berpindah dalam setiap kelahiran. Kita harus munculkan perlindungan terhadap Dharma. Artinya saya mulai melihat kebenaran, saya mulai belajar kebenaran. Lalu kemudian berlindung pada Sangha. Sangha yang ada, kalau zaman sekarang Sangha yang ada hanyalah Sangha biasa.
Belum tentu kita semua mencapai kesucian, kita hanya pembimbing. Tetapi minimal kita bisa memberikan bimbingan dharma. Kita masih jauh dari kesucian, kita masih punya kesalahan, kita masih punya hal-hal kekotoran batin. Tetapi yang kita lindungi, yang kita berlindung adalah sangha yang sudah mencapai tingkat kesucian, yaitu Arya Sangha. Kenapa kita harus berlindung pada Arya Sangha? Mencontoh suri tauladan daripada mereka yang pernah menjadi anggota sangha di masa lampau, yang sudah memasuki Sotapanna Magga dan Pala, Sakadagami Magga dan Pala, Anagami Magga dan Pala, dan Arahata Magga dan Pala. Mereka adalah para sangga yang disebut dengan Arya, yang sudah terbebas dari kekotoran batin. Ini kita harus bangkitkan. Sehingga perlindungan terhadap Tiratna ini akan menimbulkan bodhicitta kita akan bangkit. Kenapa bodhicitta ini baru bangkit kalau kita sudah memiliki perlindungan? Karena ada satu kata yang paling penting. Aku berlindung hingga aku mencapai pencerahan. Semangat bodhicitta adalah untuk mencapai pencerahan. Jadi jangan malas-malas. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tapi kita bisa mengandalkan para Buddha, mengandalkan Dharma, setidaknya kitab suci masih ada bisa dipelajari, dan mengandalkan Sangha. Ketika kita sudah bisa belajar dengan para Arya, tulisan-tulisan buku yang pernah ditulis oleh para orang suci, maka kita mulai bisa belajar sampai mencapai pencerahan. Praktek apa yang aku lakukan? Pertama adalah praktek berdana, yaitu dana paramita. Dana paramita dimulai dari praktek pelaksanaan paramita yang nomor 1. Kenapa kita harus memulai dari paramita? Dari 6 paramita, paramita yang pertama itu harus dana dulu. Orang bilang langsung aja subuh ke samadhi atau langsung aja ke prasnya, nggak bisa. Mulai dulu dari awal. Paramita yang paling mudah dilakukan dana. Ketika kita sudah memulai untuk berdana, kita sudah mulai memberi, artinya kita belajar melepas. Ketika kita belajar melepas, maka tidak ada beban atau sedikit beban yang kita miliki. Banyak orang mencengkeram, termasuk pandangan kita, ego kita. Ego kita dicengkeram, aku, punyaku, milikku, harga diriku, semuanya yang berhubungan dengan aku. Ini adalah dicengkeram. Maka kita mulai bisa melepas. Dengan berdana kita melepas. Ini bukan uangku, ini bukan milikku. Aku berdana kepada mereka yang lebih butuh. Tapi kita juga kelebihan atau kita kecukupan. Kalau Anda tidak punya uang lalu mau berdana uang, ya salah. Artinya Anda berlebih, ada, cukup, baru bisa berdana. Tapi dana bukan hanya uang dan materi, tenaga, pikiran. Bahkan yang paling sulit adalah berdana memaafkan. Itu pun berdana. Bisakah kita memaafkan musuh-musuh kita? Ini paramita. Melatih paramita berdana poin nomor 1. Katanya gampang, cuma lempar duit aja, buang duit, berdana, bagi sembako, baksos. Tapi yang paling sulit apa? Dana maaf, abhaya dana. Orang menyakiti kita, orang berbuat salah kepada kita, orang membuli kita, orang membuat kita tersinggung, orang membuat kita marah, orang membuat kita terhina, orang menginjak-injak kita. Bisa nggak kita memaafkan? Kalau kita bisa maafkan, kita sudah melatih abhaya dana. Itu dulu dimulai di sini dari tekad. Dengan praktek berdana, paramita, aku memulai. Inilah yang akan ku lakukan. Start awal dana paramita. Semoga aku mencapai kebuddhaan demi kebaikan semua makhluk. Ikrar ini perlindungan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, membangkitkan bodhicitta hingga mencapai pencerahan, dan memulai dari praktek dana dari semua paramita. Kenapa harus dimulai dari dana? Pertapa Sumedha dulu, ketika bertemu dengan Ranteng Pho atau Buddha di Pangkara, dia tidak punya apa-apa.
Action pertama yang langsung diingat ketika semua orang bingung mencari bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, cuma bunga. Pertapa bingung, mau cari bunga di mana lagi? Semua sudah stoknya habis. Ketemulah sama satu gadis penjual bunga. Bunganya tinggal 7 batang. Itulah ya saudara kelahiran lampau. Pertapa tanpa panjang lebar, dia langsung, tolong berikan aku bunga. Beli bunga maksudnya. Tapi ya saudara berkata, saya tidak menjual. Tapi keinginan yang sangat kuat untuk berdana, walaupun hanya dana bunga. Dia berkata, apapun akan kulakukan, asalkan kau boleh memberikan bunga itu. Untuk siapa? Untuk dipersembahkan kepada Buddha. Oh, tidak bisa. Saya juga mau berdana kepada Buddha. Dan inilah angka 7 yang paling bagus. Tinggal 7 tangkai. Akhirnya dialog antara mereka berdua, memberikan kesepakatan hanya karena ingin berdana doang. Dana bunga. Boleh, asalkan kamu mau menjadi suamiku. Entar dulu. Suami dalam setiap kehidupan. Saat itu Pertapa Sumedha karena niatnya yang sangat tulus untuk berdana doang, dana nih, akhirnya menyanggupi, boleh saya menjadi suamimu dalam setiap kehidupan, asalkan di mana suatu saat saya mencapai kebuddhaan dan saya merealisasi kebahagiaan tertinggi, kamu sudi melepaskan dan merelakan. Itu perjanjian antara kelahiran lampaunya Pangeran Siddhartha dan Yasodhara. Niat pertama ketika mau bertemu dengan Buddha di Pangkara, tekadnya adalah berdana, dana bunga. Tapi kemudian setelah punya bunga, dia lihat lagi, wah, pada orang-orang sedang membersihkan jalan yang akan dilewati oleh Buddha di Pangkara. Karena dialognya terlalu lama itu sama penjual bunga, akhirnya udah keburu jalan Buddhanya. Dia tidak bisa mendengarkan ceramah lagi. Tapi akhirnya dia lihat jalan mana yang belum dibersihkan. Semua orang udah sibuk membersihkan jalan para Buddha. Berdana tenaga, masih mampu berdana tenaga membersihkan jalan. Kenapa? Kalau Buddha terluka bagaimana? Jadi tanahnya, jalannya direview sampai bertemu dengan tanah yang masih ada comberan, kobangan, masih ada airnya, genangan. Di situ Pertapa Sumedha dekat Buddha. Buddha sudah mau jalan-jalan situ, dia merebahkan dirinya untuk dilangkahi oleh sang Buddha. Dan di situ dia bertekad dengan kepala ke bawah, memberikan penghormatan pada Buddha di Pangkara. Dengan kekuatan tekadku, semoga aku bisa menjadi sama sang Buddha. Karena ciri-ciri untuk menjadi sama sang Buddha adalah, pertama dia harus bertemu dengan sama sang Buddha. Setelah bertemu dengan sama sang Buddha, dia harus mengucapkan tekad, saya akan menjadi Buddha, entah kapan. Dan yang ketiga, Buddhanya sudah melihat flashback ke masa lalu dan kemudian mengatakan, iya, kamu akan bisa menjadi Buddha di zaman kapan, masa yang kapan, kalpa yang keberapa, sangat amat. Ayahmu siapa, ibumu siapa, tinggal di mana, murid utamamu berapa, nanti semua muridmu ada berapa, di masa usia berapa, dijabarkan dari Buddha di Pangkara sampai sekarang. Kenyataan akhirnya menjadi Buddha Gautama di usia rata-rata manusia 100 tahun dengan ayah bernama Suddhodana Raja dan ibu Ratu Mahamaya, dan kemudian memiliki murid-murid utamanya, sebutin semuanya. Itulah. Tapi kapan ini? 4 asankheya 100.000 kalpa yang lampau, lama banget. Dimulai dari dana paramita, dimulai dari start berdana bunga, berdana tenaga, membersihkan jalan. Ini adalah pekerjaan sosial, bahkan menutupi jalan yang kotor dan becek dengan tubuh, berdana tubuhnya untuk menjadi pijakan dari para Buddha. Dan saat itu tekad yang paling luar biasa untuk menjadi sama-sama Buddha. Jadi tekad menjadi bodhicitta atau menjadi bodhisattva ini enggak mudah, saudara-saudara. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan panjang. Sehingga banyak orang berkata, saya tidak mau lagi jadi bodhisattva,
Saya buru-buru mau selesai menjadi arahat, beres, sudah mencapai kesempurnaan sejati, tapi belum menjadi sama Sang Buddha. Nggak ada masalah. Anda punya tekad seperti itu, no problem. Tapi kalau tekadnya mau dilanjutkan, bisa nggak? Bisa. Cuma berapa banyak orang yang sanggup? Karena tidak sanggup, berkata, baiklah, nggak usah muluk-muluk jadi bodhisattva, tapi minimal saya mengembangkan bodi cita dulu. Saya jadi manusia dulu, jadi manusia yang benar dulu. Gimana jadi manusia yang benar dulu? Ya kalau jadi anak yang baik, jadi orang tua yang baik, jadi murid yang baik, jadi suami yang baik, istri yang baik. Anda jadi dulu peranan apa Anda di dunia ini? Kenapa Anda dilahirkan? Tujuannya apa? Lalu kemudian apa yang bisa Anda lakukan? Tugas Anda selesaikan dengan sempurna, jadilah manusia yang baik. Enggak usah mikirin mau berapa kali kelahiran lagi, sampai kapan Anda bisa menjadi sama Sang Buddha. No problem. Jadilah manusia yang baik dulu. Kalau udah jadi manusia baik, baru belajar manusia yang benar. Sang Buddha katakan ada 8 unsur jalan utama yang harus dilakukan. 8 unsur, jalannya satu, jalan Buddha, kebudaan, tapi ada 8 unsur. Gimana semuanya kebenaran? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar. Lalu kemudian mata pencaharian harus benar. Usaha memikirkan pikiran yang belum baik menjadi baik, pikiran yang sudah baik diteruskan, pikiran jahat yang belum muncul jangan dimunculkan, dan pikiran jahat yang belum muncul jangan dimunculkan. Kalau udah muncul, ya dikurangin atau ditahan atau dibuang, begitu. Itu usaha untuk berubah ke arah yang benar. Lalu kemudian konsentrasi juga harus benar, samadhi. Nah, baru terakhir mencapai jana atau dhyana. Nah, oke. Lalu belajar tentang 4 kemuliaan tanpa batas. 4 kemuliaan seuliang sin. 4 kemuliaan tanpa batas. Kemuliaan. Dikatakan bila semua makhluk dapat menetap dalam keseimbangan batin. UPK dulu yang disebut di sini. Yang pertama, bila semua makhluk menetap dalam keseimbangan batin, terbebas dari kebencian, kemelekatan dan ketidaktahuan. Semoga mereka menetap di dalam keseimbangan batin. Kenapa UPK sangat penting? Bagi seorang bodhisattva, tanpa ada keseimbangan batin nomor 1, maka gimana dia bisa melihat makhluk ini butuh pertolongan, makhluk ini menderita banget, akhirnya saya sedih-sedih, hidup saya sedih semua. Bagaimana saya bisa bahagia kalau tiap hari saya hanya melihat kesedihan? Bagaimana saya mau menolong yang lain kalau dikit-dikit nolong ini, yang di depan mata saya harus mengeluarkan air mata. Dia tidak memiliki level keseimbangan batin, akhirnya terpengaruh, nanti ujungnya dua-duanya nangis. Sedih banget ceritanya gitu kan. Anda yang nonton drama Korea nangis-nangisan, ikutan nangis, padahal jelas-jelas film. Tapi Anda hanyut dalam penderitaan makhluk-makhluk yang tanpa batas ini. Kalau tidak ada keseimbangan batin, Anda akan terperosok. Ikut, benar ya benar, kamu benar. Udahlah ikutin aja yang udah kamu benar. Kebencian muncul. Kenapa kamu sedih? Saya nggak suka sama bos saya. Bosnya dimaki-maki, bosnya dibenci. Dia nangis-nangis, dia ngeraung-raung. Kita kasihan, walas asih kan. Oh ini orang kasihan. Kenapa lu nangis? Karena bos saya. Akhirnya ikut-ikutan benci bosnya. Padahal memang kerjanya dia nggak becus. Kerjanya dia tidak bagus, performa tidak bagus. Ya wajar orang marah. Atau kadang-kadang kita sendiri memberikan ekspresi yang tidak pas pada waktu yang tidak tepat. Wajar orang marah, betul? Tapi dia ngeraung-raung kan dia lagi menderita ya kita deketin, begitu kita dengar ceritanya, begitu kita dengar komplainannya, begitu kita dengar kemarahannya, ternyata yang salah siapa? Dia salahin orang lain. Tanpa ada keseimbangan batin, Anda akan terpengaruh, akhirnya akan menyalahkan orang lain juga. Jadi perlu ada keseimbangan batin. Dengerin, Anda menjadi pendengar yang baik. Lalu kemudian
baru kasih tahu dia. Jelas dia yang salah mungkin. Seimbang dari sudut bos kacamatanya, dari sudut dia kacamatanya. Ini adalah keseimbangan batin. Aku berdoa kepada Avalokiteswara memberkatiku sehingga aku mampu melaksanakan. Yang pertama adalah keseimbangan batin. Yang kedua, bila saja semua makhluk memperoleh kebahagiaan dalam sebab musabab, semoga mereka memperoleh kebahagiaan dan sebab musabab itu. Aku akan memastikan mereka memperolehnya. Aku akan berdoa pada Avalokiteswara agar memberkahiku sehingga aku mampu melaksanakannya. Semua makhluk memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan ini adalah Huan Sisin. Huan Sisin adalah mudita. Mudita, perasaan bahagia ini adalah muncul dari sebab-sebab. Tidak ada sebab tidak akan muncul. Jadi perasaan bahagia itu muncul dari sebab. Kenapa bisa ada sebab? Kenapa kita bisa bermudita? Melihat orang lain bahagia, kita harus tahu ini adalah sebab kebahagiaannya dia. Dan dia bahagia. Kalau dia bahagia di atas penderitaan orang lain, dia ketawa-tawa melihat orang dibully, dia tertawa-tawa melihat orang diinjek-injek, dia bahagia. Lihat sebabnya. Kalau sebabnya menyebabkan penderitaan orang lain dan dia bahagia di atas itu bukan mudita namanya. Itu citusin. Hati yang iri, hati yang dengki, dia senang melihat orang lain menderita. Tahu ya? Yang kedua, mudita itu senang melihat orang lain bahagia dengan sebab yang jelas. Jadi harus tahu sebabnya. Nah, yang ketiga, bila saja semua makhluk terbebas dari penderitaan dan sebab-sebabnya. Penderitaan, pei, tepei, karuna. Ini adalah praktek welas asih. Karena kita tidak sanggup melihat makhluk-makhluk yang menderita, muncullah perasaan pei. Pei itu fei, bawahnya sin. Artinya bukan hati yang biasa. Kalau hati yang biasa, kita biasa-biasa saja. Tapi kalau hati yang penuh welas asih, dia hati yang tidak biasa. Apa yang tidak biasa? Terseret, sedih melihat penderitaan orang lain. Lalu yang keempat, bila saja semua makhluk tidak pernah terpisahkan dari bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan kebahagiaan murni dari kebebasan agung. Ini adalah Maha Maitri. Maha Maitri ini betul-betul luar biasa mengatakan bahwa semua makhluk yang memiliki pancaskanda ini tidak terbebaskan dari bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi ini. Dia harus memiliki cinta kasih, menyayangi diri untuk menyayangi orang lain, memberikan kasih sayang kepada orang lain, dan memiliki cinta, memunculkan kebahagiaan yang murni dan kebebasan agung. Jadi untuk mencapai kebebasan agung, syaratnya mutlak membutuhkan si itu artinya cinta kasih, meta atau maitri. Jadi untuk mencapai kebudayaan jelas membutuhkan cinta kasih. Tanpa ada landasan cinta kasih, Anda bukan siapa-siapa. Tanpa ada cinta kasih, Anda tidak akan menjadi apa-apa. Jadi cinta kasih ini memegang peranan yang penting. Cinta kasih membuat yang tidak bisa menjadi bisa, mengasihi tanpa batas, melihat pancaskanda kita dari pikiran, ucapan, pencerapan, semua mata, kontak mata, perasaan terhadap mata, semua yang berhubungan dengan panca indera kita yang terus berubah disadari dan dipergunakan untuk menyusun satu kekuatan sampai mencapai kebudayaan. Aku berdoa sehingga aku bisa mencapainya. Ini adalah 4 kemuliaan tanpa batas. Yang pertama ada punya keseimbangan batin dulu, keseimbangan batin yang utama. Lalu kemudian berbahagia dengan sebab-sebab. Lalu kemudian Anda melihat ulas asih praktek yang tanpa batas.
Kemudian cinta kasih dan mengatakan semua makhluk ini punya ikatan karma, semua makhluk ini punya ikatan jodoh, makhluk ini bisa dibantu, makhluk ini memerlukan teman. Terutama tidak ada manusia atau makhluk yang bisa hidup sendiri. Walaupun Anda introvert, walaupun Anda pendiam, walaupun Anda tidak terbuka terhadap siapapun, tapi Anda membutuhkan orang lain. Nggak ada orang yang berdiam sendiri. Makanya namanya cinta kasih. Cinta itu harus dikasih. Kalau cinta disimpan aja, tidak pernah dikasih, ya jomblo selamanya loh. Jomblo, karena cintanya disimpan buat diri sendiri, tidak pernah diberikan pada orang lain, tidak pernah diberikan pada makhluk lain. Akhirnya cintanya dipegang sendiri. Dia kesepian di dalam keramaian. Orang-orang ramai tapi tidak ada yang kenal dia, orang-orang ramai tidak ada yang memperhatikan dia, orang-orang ramai tidak pernah sayang sama dia. Kenapa? Karena cintanya tidak pernah diberikan, hanya mencintai dirinya sendiri. Lalu kemudian langkah selanjutnya dari meditasi Avalokitesvara 1000 tangan ini adalah membangkitkan bodi citta yang khusus. Tadi membangkitkan bodi citta yang umum, dan bodi citta yang khusus. Pikiran kebodian, pikiran kebudahan. Dengan kebaikan semua makhluk, dengan segala cara aku dengan cepat, sangat cepat dalam kehidupan ini merealisasikan kebudahan yang lengkap dan sempurna. Untuk itu, aku sekarang akan mempraktekkan penyempurnaan ulas asih Guru Avalokitesvara. Enggak ada yang bisa ekspres mencapai kebudahan dengan sempurna saat ini juga, enggak ada. Tetapi tekad ini perlu. Tekad ini harus dikatakan. Semoga semua makhluk bisa terbebaskan. Semoga aku bisa dengan berbagai cara, dengan sangat cepat merealisasi kebudahan. Setiap momen, setiap saat kita harus punya pikiran perealisasian ini. Gak mungkin dalam kehidupan sekarang bisa selesai. Tetapi tekad ini harus dikatakan. Kenapa? Kalau tidak dikatakan, Anda lupa mengatakannya. Nanti begitu meninggal, nggak tahu arah kita. Ditanya sama liam goong, apa cita-citamu, apa tekadmu, mau kemana kamu lahir? Nggak tahu lah, terserah Anda lah, mau dikirim kemana terserah, bebas aja. Akhirnya dikirim jadi kecoa, dikirim jadi laba-laba, dikirim ke alam peta, masuk ke neraka, kan bebas aja. Kalau Anda punya tekad yang selalu diucapkan, yang punya tekad selalu diingat, punya tekad ini ada tujuan untuk mencapai kebudahan. Oke, silakan kamu belajar lagi. Belajar bisa di mana aja. Jadi dewa bisa belajar, jadi manusia bisa belajar, jadi peta juga bisa belajar. Dalam kelas begini mana ada kita tahu ada peta juga yang ikutan belajar. Kenapa? Waktu jadi manusia nggak punya waktu. Sewaktu jadi manusia sibuk, sewaktu jadi manusia tidak pernah memperhatikan hal-hal ini. Persiapan menjelang kematian. Begitu udah mati, udah meninggal, baru sibuk. Gimana caranya naik? Gimana caranya naik kelas? Gimana caranya bisa mencapai kesempurnaan? Gimana terbebas dari penderitaan? Terlambat. Maka banyak banget mereka para peta atau setan yang menyesal. Tapi penyesalan bisa membantu? Tidak. Maka mulai belajar Buddha Dhamma, belajar memperbaiki diri. Oke. Nah, lalu kemudian ada kalau di tantra itu ada mandala. Borobudur adalah simbol dari mandala. Mandala itu berarti ada pusat, ada tengah, ada samping, banyak mata anginnya. Dikatakan visualisasi terhadap mandala ini adalah bumi ini diurapi dengan minyak wangi, wangi-wangian, ganda. Ganda ini adalah harum, sesuatu yang wangi. Kenapa penting kita memikirkan tentang harum dan wangi? Bumi diurapi dengan minyak wangi dan taburan bunga. Semua makhluk senang sama bunga. Manusia aja cewek kalau diberikan bunga senang ya. Zaman now bunga bang, bukan bunga ros atau bunga mawar. Seneng banget dikasih bunga bang. Artinya depositonya mana, kan? Para dewata senang dengan bunga.
Alam peta juga senang dengan bunga. Asura apalagi penggemar bunga, makanannya bunga. Wangi. Kalau orang mencium sesuatu aroma yang wangi, minyak terapi lah, atau ya wangi-wangian lah. Ternyata hidung kita ini bukannya sia-sia loh, dibikin atau ada dia nempel di sini tengah-tengah ini hidung ini. Kenapa dia ada di tengah-tengah dari mata bisa kelihatan tuh hidung? Ternyata ada fungsinya, objek penciuman. Kalau kita mencium yang wangi atau harum bisa membawa ketenangan, merangsang hormon tenang dari wangi-wangian. Makanya peneliti parfum di Paris, dia bikin parfum bukan asal jual, tapi sesuai karakter Anda, karakter manusia. Manusia yang karakternya ini cocok dengan aroma ini, manusia yang karakternya gini cocok dengan aroma ini. Maka semua minyak wangi nggak sama antara minyak wangi cowok dengan minyak wangi cewek. Kenapa? Penelitiannya sampai ke jenis hormon. Kalau orang yang hormonnya lebih besar ini, minyak wanginya ini. Karena hormon itu, karena minyak wangi dioleskan di kulit. Kulit juga sangat sensitif, bisa membangkitkan hormon tertentu, hormon kebahagiaan, hormon ketenangan, hormon kedamaian. Hio, tahu hio? Siang. Kenapa orang mahal banget censiang, kayu gaharu dan kayu-kayu yang lain sangat mahal? Kenapa? Karena gaharu itu kalau dibakar wanginya itu bisa membuat tenang. Di Holland ada lagi yang lebih hebat, ganja katanya. Itu di Aceh juga banyak. Itu kalau dibakar bisa buat tenang katanya. Ada jadinya yang memakai untuk meditasi, ada yang memakai buat pengobatan, tapi orang salah gunakan. Dosisnya berlebihan jadi teler. Sesuatu yang tidak pas, tidak baik. Censiang, cendana, tansiang, cendana, censiang, gaharu. Itu kalau dibakar harum, harumnya bisa membawa tenang. Itu yang alami. Sekarang semuanya kimia. Bukan membuat Anda tenang doang. Tenang ya mungkin tenang, harum. Tapi yang terjadi adalah apa tuh namanya? Oksidasi itu. Oksidan di dalam tubuh kita banyak gara-gara hisap asap hio. Ya sekarang bukan jadi obat, bukan jadi suatu apa. Kebanyakan hio bahaya. Ya itu mandala. Aku mempersembahkan bumi ini dengan ketulusan hati. Dan bayangin bumi kita adalah tanah suci para Buddha. Artinya karena Anda sedang membangkitkan bodi cita, kebudahan dalam diri Anda, maka Anda melihat semua makhluk penghuni bumi ini adalah Buddha atau calon Buddha. Semua adalah bodhisatwa, semua adalah orang yang baik, semua orang yang sempurna, semua orang yang sedang berlatih. Kalau Anda melihat ini maka tidak akan muncul perang di dunia ini. Kalau Anda melihat ini maka tidak akan kebencian di antara kita. Saat pikiran saya mau membenci Anda, saya lihat dalam diri Anda terdapat kebudahan. Boleh nggak saya marah dengan calon Buddha? Kalau saya marah sekarang dan Anda gagal karena Anda juga marah sama saya, akhirnya kita berantem. Saat kita berantem, akhirnya kebudahan dalam diri kita gagal. Ketika gagal mau kemana lagi? Nah itu praktek pelatihannya sampai membayangkan semua makhluk di bumi ini adalah calon Buddha. Selanjutnya, objek-objek kemelekatan terhadap kebencian. Ini harus dihilangkan. Saya benci siapa? Enggak, saya nggak benci siapa-siapa. Tapi cuma nyebelin aja beberapa orang. Ngelihatnya aja sebel gitu kan. Sebel, benci bukan. Dia bilang, enggak saya nggak benci. Itu bibitnya kebencian dari sebel. Kalau benci benar-benar cinta sih tidak apa-apa, karena ujungnya adalah cinta. Tapi cinta bisa membawa kebencian, kebencian juga bisa membawa cinta. Orang pacaran bahagia melanggengkan pernikahan, dan melanggengkan hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Udah menikah, akhirnya cerai.
Ketika ketemu lagi, yang muncul apa? Kebencian. Padahal waktu pacaran luar biasa, cinta, kata-kata yang selalu dimanis dikatakan, kemana-mana selalu disanjung-sanjung, yang namanya cinta, sayang, cinta kasih, cinta semuanya. Begitu perceraian terjadi, begitu putus, begitu hubungan sudah tidak ada lagi, Anda melihat itu adalah musuh Anda. Itu adalah orang yang menemani hidup Anda sepanjang masa pernikahan. Ketika sudah terjadi perceraian, itu menjadi musuh. Sedangkan orang lain menjadi teman dekat. Mungkin musuh Anda bisa menjadi orang yang terdekat. Atau ada orang yang ingin menghancurkan Anda, pura-pura baik, motifnya berbeda. Ini adalah kehidupan. Nah, jadi dikatakan bahwa kemelekatan dalam kebencian dan ketidaktahuan dari semua teman, objek, musuh, orang asing, tubuh, badan jasmani, kekayaan dan kenikmatan yang kumiliki, ini harus bisa dikurangi dan dilihat serta disadari. Mempersembahkan semua ini tanpa aku merasa kehilangan. Kehilangan tadi yang hal-hal yang tidak negatif itu dibuang semua tanpa merasa kehilangan. Oke. Lalu kemudian doa. Baru mulai dari meditasinya, tadi udah praktek pengembangan bodhicitta, sekarang adalah doa. Doanya, oh Arya yang maha ulas asih, yaitu Avalokitesvara, yang merupakan harta karun dari cinta kasih dan ulas asih. Aku memohon, bimbinglah aku. Mohonnya bukan minta-minta buat kekayaan, bukan apa, tapi bimbinglah aku, ibuku, ayahku, dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan lampau. Mohon dibimbing. Jadi doa itu yang benar, kan cuma minta-minta, tapi mohon bimbinglah aku, ayahku, ibuku. Berarti untuk semua juga. Yang masa lampau, kalau punya anak ya anakku. Di 6 bentuk kehidupan untuk terbebaskan secara cepat dari samudra samsara. Jadi doa kita, bimbinglah aku, orang-orang terdekat denganku, semuanya supaya terbebas dari samsara. Aku memohon semua batin dapat tercerahkan tiada tara. Semua batin bisa tercerahkan. Yang mendalam dan luas dapat tumbuh dengan air mata welas asih agungmu. Mohon bersihkan semua karma dan kilesa. Enggak ada makhluk yang bisa menghapuskan karma buruk Anda. Jadi kenapa kalau di Mahayana atau di Tantra selalu dikatakan bodhisattva atau apa, kekuatan doa, kekuatan mantra bisa menghapuskan karma dan kilesa. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menghapuskan karma buruk Anda. Tapi kata-kata yang ini berdoa, semoga air mata ulas asih agungmu bisa membersihkan semua karma dan kilesa. Yang membersihkan bukan makhluk lain, bukan bodhisattva, bukan Buddha membersihkan Anda dari perbuatan Anda. Kalau begitu gampang banget. Banyaklah berbuat jahat dan kemudian mohon dibersihkan. Anda akan bersih kembali. Air mata Avalokitesvara keluar karena masalah hidupmu. Air mata bodhisattva keluar dan menetes karena kebodohanmu. Air mata bodhisattva keluar karena keserakahanmu dan kebencianmu. Lalu air matanya diminta untuk membersihkan karma-karma buruk kita. Bukan begitu. Artinya dengan mengatakan semoga karma buruk kita berkurang, karma buruk kita bisa hapus, kita sendiri yang tidak lagi melakukan perbuatan jahat, kita sendiri yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tapi kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat sehingga menambah kebajikan. Dan karma buruk tidak bisa berbuah sehingga mandul, namanya ahosi karma. Bodhisattva hanya menjadi idol kita supaya ketika kita melakukan kejahatan, ingat jangan sampai membuat air mata bodhisattva itu jatuh karena saya, karena kejahatan saya, karena kesalahan saya. Itu dia, paham ya? Lalu kemudian mohon bimbing dengan belas asihmu, aku dan semua penyeberang ke tanah suci, para Buddha Amitabha dan Avalokitesvara. Mohon di semua kehidupanku,
aku bisa menjadi sahabat yang baik. Tunjukkan jalan murni yang dapat dipercaya, dan tempatkanlah kami pada kondisi kehidupan menjadi sahabat yang baik. Jadikanlah bodhisattva sebagai sahabat. Jadikanlah orang-orang di samping Anda sebagai bodhisattva. Jadinya artinya sahabat Anda siapa? Ya bodhisattva. Siapa bodhisattvanya? Calon Buddha yang tadi ada di kanan, depan, kiri, depan, belakang Anda itu semua adalah bodhisattva. Kita butuh sahabat. Nggak ada orang yang bisa berjalan sendirian. Kebanyakan orang cuma butuh satu orang aja, jangan banyak lah, sebagai pendengar. Lalu terlalu banyak yang dengar, bocor. Akhirnya rahasia Anda jadi rahasia umum. Manusia membutuhkan sesuatu untuk sarana pengeluaran dari emosi, kekesalan, penyaluran dari apa yang Anda ingin ucapkan, apa yang Anda pikirkan. Dan kita perlu menjadi pendengar. Pendengar itu no comment. Kalau pendengar komen itu namanya komentator. Bukan listener, bukan pendengar. Pendengar itu no comment. Jangan ngomong apa-apa, suruh dia ngomong aja, dengerin. Kalau Anda komen, itu namanya komentator. Dan rata-rata orang gak suka dikomentarin, betul gak? Gue kan nyari lu maunya curhat, lu dikomentarin, apalagi disalahin. Dia memang dia salah pun tidak akan terima disalahkan. Itulah sifat manusia. Terus ngapain lu cari gua? Dia hari curhat-curhat dikasih tahu gak mau tahu, dikasih tahu gak mau berubah. Terus ngapain cari kita? Nah, karena dia cuma butuh teman buat tong sampah. Oke, kalau meditasi transformasi pikiran ini mulai masuk. Tadi udah ada doa, udah ada visualisasi, ke depan udah ada mulai masuk ke meditasi transformasi pikiran. Karena meditasi ngurusinnya cuma pikiran. Dan meditasi itu bukan hanya duduk diam memperhatikan nafas. Banyak teknik meditasi. Di sini ada teknik meditasi Kuan Yin tangan 1000 atau Avalokiteshvara tangan 1000. Yang pertama, visualisasikan cahaya luar biasa datang dari Avalokiteshvara. Berarti Anda harus berkoneksi dulu dengan Avalokiteshvara dan membayangkan Avalokiteshvara bisa di atas kepala Anda, bisa di depan, bisa di samping atau di tempat yang jauh. Yang penting cahayanya Anda bisa nembus. Anda bisa bayangin cahaya dari Kuan Sein Pusat. Kalau Kuan ini ada di atas kepala, berarti cahayanya ke bawah. Kuan ini ada di depan, berarti cahayanya ke sini. Kuan ini ada di belakang, berarti cahayanya ke depan. Anda punya visualisasi dulu ini cahaya. Kenapa harus cahaya? Karena semua pujangga, semua puisi, semua rumi, semua orang suci, semua master zen selalu berbicara cuma satu hal, tentang cahaya. Nggak ada bicara yang lain. Makanya kalau orang meninggal dikatakan, kalau lihat cahaya masuk, kalau lihat teratai naik. Karena itulah yang akan mengantarkanmu pada pembebasan. Dan para Buddha, kenapa ketika blessing muncul ada cahaya? Lalu di sini ada bercahaya, semua halo ada bercahaya. Semua ujungnya dalam cahaya. Karena pada dasarnya yang dinamakan kesucian, kemurnian, kekudusan, itu dia berada hidup dalam keadaan cahaya. Karena cahaya itu memberi terang. Terang itu membersihkan batin dari kekotoran dan kegelapan. Terang memberikan dia inspirasi. Terang membuat kedamaian. Mana orang waktu-waktu siang sama malam lebih muncul gampang takut. Sekarang mah malam gak takut lagi, udah ada lampu, udah ada listrik. Oh zaman dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik, cuma ada petromak, obor, api, lilin. Begitu lihat ada bayangan gelap, hantu. Dalam keadaan gelap orang lebih mudah takut. Dalam keadaan terang orang bahagia tidak ada takut. Kecuali fobia. Fobia kan nggak lihat tempat. Maka cahaya ini mengalir ke dalam tubuh kita, mulai memurnikan keegoisan dan ketidaktahuan yang mencegah dan memurnikan keegoisan dan memurnikan ketidaktahuan, membangkitkan dan memahami setiap
makna kehidupan. Lalu kemudian mulai mengulang Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. 6 namanya dikatakan 6 aksara kebebasan. Om adalah kata pembuka dalam setiap mantra. Om, kata Om ini adalah penghubung kepada universe. Tapi bukan cuma dipanggilnya asal-asalan. Kalau Anda manggil Om, nanti Om pada lewat datang. Kenapa deh? Om ini adalah mantra pembuka yang menghubungkan kita ke dalam universal. Hom adalah mantra penutup supaya masuk ke dalam hati, ke jiwa. Jadi ketika kita membaca mantra, katanya Om Mani Padme Hum keluar, Om keluar, Mani Padme Hum ke dalam. Ini harus dibaca dengan visualisasi. Tadi cahaya kan, ada cahaya awal kita suara Om keluar, Mani, Mani itu batu permata, pearl, Dragon Ball. Padme, ada teratai. Kita harus mulai membayangkan dan membiasakan membayangkan teratai. Kenapa kita harus membiasakan membayangkan teratai? Karena bagi siapapun yang percaya dengan aliran Sukawati atau Tanah Suci, teratai itu adalah kendaraan para dewa. Teratai itu adalah yang mengantarkan Anda ke Sukawati. Sehingga Padme atau Padma ini harus bisa divisualisasikan dengan baik. Kebetulan kita Mudita Center logonya teratai kan, gampang diingatnya jadinya. Anda muncul aja di atas logo Mudita. Kita nyampe ke Tanah Suci, komplek Mudita Center ya, yang nyasar. Lalu kemudian 1. Dengan pikiran untuk mencapai pencerahan demi kesejahteraan semua makhluk. Pikiran untuk mencapai pencerahan demi kesejahteraan semua makhluk yang lebih berharga daripada permata pengabul harapan. Membebaskan semua makhluk dan mencapai pencerahan ini lebih berharga daripada permata pengabul harapan atau pengabul doa. Kalau Anda cuma minta permata pengabul doa, doa Anda akan dikabulkan, oke. Tetapi ini lebih berharga, yaitu mencapai kesempurnaan dan kesucian. Jauh daripada permintaan-permintaan yang tidak pada tempatnya. Aku akan terus-menerus berlatih dan menjadikan mereka sebagai yang terkasih. Siapa merekanya? Ulangi kata-katanya. Dengan pikiran untuk mencapai pencerahan. Pikiran yang demi kesejahteraan semua makhluk yang lebih berharga dari permata pengabul harapan. Aku akan terus berlatih menjadikan mereka sebagai yang terkasih. Siapa merekanya? Semua makhluk sebagai yang terkasih. Yang kedua, kapanpun aku bersama dengan orang lain, kapanpun aku bersama dengan orang lain, aku akan berlatih melihat diriku sebagai yang terendah di antara semua. Bukan rendah diri, beda antara rendah diri sama rendah hati. Kalau rendah diri itu nggak pede, rendah diri itu banyak keinginannya dia, tapi dia nggak mampu mewujudkan, dia nggak pede. Kalau rendah hati adalah sesuatu yang humble, sesuatu yang tulus, sesuatu yang muncul dari hati Anda, bahwa Anda bukan siapa-siapa. Kemampuan saya hanya masih kecil, butiran debu doang. Nah, ini adalah merendahkan jiwa kita di antara orang lain. Tetangga bilang, siapa yang direndahkan dia akan dimuliakan. Kenapa? Itu hukumnya. Itu hukum alam. Kalau Anda mau dipuji-puji, Anda mau dilayani, Anda mau dianggap sesuatu yang berharga dan penting dalam hidup ini, kamu bukan siapa-siapa. Apa yang mau dilayani? Ada cerita yang bagus. Kemarin baru nonton itu, Hai Bye Mama itu. Nah, drakor Hai Bye Mama. Ini tentang alam-alam serta kematian. Lucu juga. Sopir sama bosnya. Bosnya semasa hidup, waduh, I'm power, gua semuanya saya pegang. Ngomongnya kasar. Tapi kasar-kasarnya dia masih punya hati. Masih mau nolong. Siapa yang ditolong? Anak sopir yang kecelakaan atau sakit.
Sakit harus butuh operasi, nggak punya duit, bosnya diem-diem bayarin, masih punya hati. Tapi tingkah lakunya, karakternya, karena dia bos besar, ditakuti semua orang. Sampai udah mati karakter itu masih ada. Apa artinya? Di alam arwah katanya ya. Nah, di alam arwah, di alam kematian, dia juga punya power, merasa punya hebat, bisa nyuruh-nyuruh orang. Dan sopirnya padahal sama-sama mati karena tabrakan mobil, sopir sama bos. Jadi mati ya berdua-dua. Udah mati pun sopirnya masih takut sama bosnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah kematian, kan rumah abu nih, rumah abunya, ada rumah abu. Sopirnya banyak yang ngunjungin, kerabatnya, saudaranya, anaknya, yang doain, yang nangis, yang sedih, yang kehilangan. Tapi itu si bos, dia punya berapa blok, gede bloknya, lebih gede, lebih mahal katanya, strategis tempatnya, kotak abunya lebih besar. Nggak ada yang datang, nggak ada yang doain, nggak ada yang puji. Dulu mungkin kalau orang besar meninggal, yang nganter banyak banget, bunga banyak banget, karangan bunga luar biasa. Itu upacara kremasi atau upacara kematian udah kayak pesta, semua relasi datang. Tapi Anda sudah selesai, sudah dikubur, sudah dibakar, you are nothing, bukan siapa-siapa. Hubungan bisnis cuma saat Anda masih hidup. Setelah mati nggak ada lagi yang mau bisnis sama Anda, you know. Powernya cuma di situ doang. Dan si bos itu kesepian karena tidak pernah ada yang datang, termasuk anak yang datang. Tiba-tiba dia nonton berita, harta warisan konglomerat yang kaya digugat oleh anak-anaknya, ribut anak-anaknya, berantem anak-anaknya. Apa jadinya? Udah meninggal pun masih sedih, udah meninggal pun masih penderitaan, udah meninggal pun bukan siapa-siapa. Akhirnya dia menjadi tidak punya apa-apa, menjadi orang yang miskin. Semasa hidup Anda kaya raya, udah meninggal Anda nggak punya apa-apa. Karena apa? Tidak pernah berdana, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah menolong orang. Hanya aku seumur hidup cuma ngumpulin kekayaan. Akhirnya begitu mati nggak punya apa-apa. Maka rendah hati. Aku berlatih melihat diriku sebagai yang terendah di antara semua. Muncul dari lubuk hatiku yang terdalam, rendah hati. Dengan penuh hormat memandang mereka sebagai yang terunggul. Ada namanya cangkucing pusa. Cangkucing pusa, dia selalu beranjali kepada siapapun. Dia selalu tersenyum kepada siapapun. Dia melihat makhluk lain adalah sebagai Buddha. Dia melihat makhluk lain adalah sebagai bodhisattva. Dia akan selalu beranjali dan tersenyum. Mau dikatain, mau dimarahin, dia selalu senyum. Cangkucing pusa, hebat, luar biasa. Kita bisa? Bisa. Kalau kita bisa mempraktekkan ini, kerendahan hati, humble, penting. Yang ketiga, ini harus dipikirin ya, direnungin. Dalam semua tindakan, aku akan memeriksa batinku. Artinya meditasi itu dalam setiap perbuatan, dalam setiap momen kita selalu meriksa batin kita. Di saat faktor mental pengganggu muncul, niwarana ini muncul, faktor mental pengganggu muncul yang akan membahayakan diriku dan orang lain, maka aku akan dengan tegas menghadapi dan mencegah semua pengganggu. Apa yang menyebabkan hambatan bagi kita? Apa yang mengganggu kita? Keraguan-raguan, ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan diri, takut akan masa lalu yang menghantui, cemas, ego, tanha, keinginan, semua ini adalah pengganggu. Maka faktor mental apapun yang muncul mengganggu, kita siap menghadapi. Lalu kemudian yang keempat, setiap kali aku bertemu dengan orang yang sifatnya buruk, setiap kali bertemu dengan orang yang sifatnya buruk, yang dipenuhi oleh energi negatif, negativitas. Ini hukum tarik menarik, hukum alam, hukum karma, hukum paticca samuppada, hukum timbal balik. Kalau Anda memancarkan yang negatif ke semesta, maka semesta akan memberikan Anda berlipat-lipat kali yang negatif.
Kalau kita suka ngomongin orang, maka bukan satu orang yang akan ngomongin Anda, kan banyak orang akan ngomongin kita. Kalau Anda suka memaki orang, maka nanti mungkin bukan sekarang semua orang takut sama Anda. Suatu saat kita akan dimaki oleh banyak orang. Apa yang kita pikirkan secara negatif itu yang akan kita peroleh, dan itu jumlahnya berlipat-lipat kali. Aku akan menjaga orang yang sangat langka ini sebagai yang terkasih. Artinya menjaga mereka supaya jangan memunculkan lagi perasaan buruk, jangan memunculkan hal-hal yang negatif. Ketika orang lain, yang kelima, karena cemburu irsia namanya, cemburu iri hati, citu, cemburu, menganiaya diriku dengan pelecehan, fitnah dan sebagainya. Aku akan berlatih menerima kekalahan dan menawarkan kemenangan kepada mereka. Ketika ada orang yang cemburu, menganiayaku dengan pelecehan, fitnah dan sebagainya, aku akan berlatih menerima kekalahan dan menawarkan kemenangan bagi mereka. Artinya ngalah aja. Ketika ada orang yang cemburu kepada Anda, marah kepada Anda, fitnah kepada Anda, ngalah aja. Biarkan mereka menang. Karena dia menang, di dalam egonya dia menang. Tapi hukum karma tidak melihat itu sebagai kemenangan. Ketika kita bergembira di atas penderitaan orang lain, hukum karma tidak melihat kita menang atas kebahagiaan orang lain, penderitaan orang lain. Tapi Anda adalah the loser, orang yang gagal, orang yang salah. Apalagi karena cemburu, mengharapkan makhluk lain celaka. Wah, sudah. Biarkan dia menang dan Anda kalah. Ketika yang keenam, ketika seseorang yang telah kutolong, nah ini banyak terjadi di dalam hidup sehari-hari. Ketika seseorang yang telah aku tolong dan sangat dipercaya, sangat kupercaya, melukai diriku, meludahiku, mengkhianatiku dengan sangat buruk. Orang udah ditolong, meludahi lagi, nusuk dari belakang, mengkhianati. Aku akan berlatih melihat orang tersebut sebagai guru tertinggi saya. Woi, bisa nggak ya? Orang udah nusuk kita dari belakang, udah pernah kita tolong, udah pernah kita bantu, berkhianat pula dia, dan kita anggap sebagai guru pelatihan kita yang tertinggi. Hukum karma bilang begitu, hukum alam bilang begitu, hukum kesunyatan bilang begitu, tapi hukum dunia tidak begitu. Ketika Anda sudah menolong orang, pamrih yang muncul. Lu bisa memberikan apa kontribusi sama saya? Saya sudah bantu kamu. Saya sudah gaji kamu. Kamu memberikan apa pada perusahaan ini? Itu namanya hukum jual beli, kayak begitu. Saya udah bantu kamu, sebenarnya kita ada pamrih sebetulnya sama dia. Yang dibantu malah nusuk dari belakang. Orang udah dikasih utang, tapi malah nggak mau bayar utang, malah ngata-ngatain. Malah susah banget ditagihnya, marahan dia, emosian dia, atau nusuk dari belakang menghancurkan Anda. Kita anggap ini adalah sebagai guru. Bagaimana cara mandang ini sebagai guru? Susah, memang susah. Kalau gampang kita udah jadi Buddha semua. Karena sulit, maka dikatakan ini adalah praktek jalan penyempurnaan paramita. Jadi kan ini jadi guru Anda. Saya sudah berkorban. Ya kalau namanya udah berkorban jangan dipikirin. Artinya jangan Anda punya pikirin gue udah bantu dia loh. Itu kan udah dulu waktu bantu kan ikhlas ya. Kalau udah ikhlas udah lupakan. Nggak bisa saya udah bantu dia. Nah berarti kita paham. Disinilah belajar melepas. Dana paramita tidak akan sempurna kalau Anda tidak ada. Nggak akan sempurna kalau Anda tidak ada pelepasan. Ketika Anda sudah melepas tapi masih pakai iming-iming,
Ketika Anda sudah melepas tapi masih pengen pamrih, ketika Anda sudah melepas masih mengungkit-ungkit, itu bukan dana paramita. Paham ya? Jadi guru yang terbaik itu seperti itu. Biarin aja. Karma buruk Anda berbuah dong. Mungkin dulu kelahiran lampaunya kita lebih kejam loh daripada orang ini. Sekarang kita bayar utang sama dia. Dulunya kita ngutang. Utang karma baik, mengutang karma buruk. Singkatnya, yang ketujuh, aku akan mempersembahkan segala langsung maupun tidak langsung, setiap manfaat dan kebahagiaan bagi semua makhluk. Ibu-ibuku dalam setiap kelahiran. Aku akan berlatih secara rahasia untuk menanggung diri sendiri dan tindakan berbahagia dan penderitaan mereka. Ini ada kata-kata rahasia itu adalah miheng atau missing. Praktek hanya kita yang tahu. Berbuat baik nggak perlu di show off. Saya habis bakso nih, show off nih gue loh. Oh ya, zaman sekarang Instagram, mau makan aja Instagram, mau ngapain Insta, semua Insta. Akhirnya apa? Kalau ada yang senang melihat perbuatan Anda, dia bahagia loh. Mudita-cita yang muncul. Tapi kalau orang itu sirik sama Anda, ngelihat sok baik ya. Postingan Anda, foto Anda itu malah bikin karma buruk buat orang lain. Ini mamer, show. Akhirnya orang berbuat buruk, apa yang benci sama Anda. Semakin Anda berbuat baik, semakin dia benci. Dewa Data apa namanya ya? Jadi sparring partner. Anda punya sparring partner. Nggak ada orang yang nggak punya sparring partner. Banyak banget kita punya sparring partner. Anda melakukan apapun di mata dia selalu salah. Dia tidak pernah akan dukung Anda. Selalu salah. Kenapa? Iri hati. Bisa. Musuh Anda masa lalu. Bisa. Atau dia guru Anda yang memang mau membuat Anda menjadi tumbuh lebih baik. Kan per itu kalau ditekan, lompatnya makin tinggi. Kalau cuma tekannya dikit, lompatnya juga kecil. Kalau Anda melihat hidup Anda sebagai per, kalau pernya itu kuat, ditekan kayak gimana pun, dia nggak bakal hancur. Kecuali pernya dari kue. Pernya kuat, makin ditekan. Ketika dilepas, dia akan lompat makin tinggi. Begitu ya. Oke. Secara rahasia. Kenapa harus rahasia? Pelatihan diri itu nggak perlu pamer. Memaafkan orang nggak perlu dibilang-bilang, diungkit, ditulis di medsos. Hai Mr. A, saya sudah memaafkanmu. Hai Mrs. B, saya sudah memaafkanmu. Itu tulisan di sosmed. Memaafkan itu adalah Anda memaafkan dari dalam hati dan betul-betul memaafkan. Perbuatan dia semua Anda tidak ingat-ingat lagi. Susah ya? Susah. Yang ke-8, tanpa menodai praktek-praktek ini dengan 8 angin duniawi, dengan melihat semua fenomena sebagai ilusi. Ini mulai masuk ke Cingkangcing atau Wajra Pacideka Sutra Cingkangcing, Sutra Intan, Diamond Sutra. Semua fenomena sebagai ilusi. Nah ini dipakai nih di kata-kata motivasi. Kemarin lihat di YouTube banyak banget yang menggunakan. Bagaimana cara supaya memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Bagaimana cara supaya kita bisa terbebas dari masa lalu? Bagaimana cara gini. Kata-katanya dia cuma sama yang ditulis di sini. Melihat semua fenomena sebagai ilusi. Saat kita melihat semua fenomena sebagai ilusi, itu tidak nyata, itu tidak real. Rumeng Kwan Pao Ing. Meng itu mimpi, seperti mimpi doang. Anda yakin mimpi Anda itu benar? Apakah Anda percaya mimpi Anda itu adalah kenyataan? Tidur cuma berapa jam, tapi bisa mimpi seumur hidup. Ya, begitu bangun, wah, cuma mimpi. Mimpi ilusi. Seperti bayangan, seperti gelembung. Gelembung itu hilang. Balon pecah, hilang. Tidak ada jejak.
Aku akan berlatih tanpa mencengkeram untuk membebaskan semua makhluk. Artinya tidak ada lagi kemelekatan, tidak lagi cengkeraman. Oke? Nah, ini adalah doa dan praktek meditasi dalam transformasi pikiran. Jadi ketika meditasi, Anda mulai mentransform negativitas menjadi positif. Kan orang meditasi muncul tuh sampah-sampah. Tadi kan di sini udah dibahas panjang lebar banyak ya kan. Ketika kita meditasi, sampah apa yang muncul itu yang ditransform ke dalam kemurnian pikiran. Saat Anda melihat teman lainnya yang nusuk dari belakang, Anda lihat itu sebagai guru Anda. Saat Anda melihat ini adalah penderitaan, Anda lihat ini adalah latihan saya. Ketika Anda kehilangan habis dicopet, dimaling dan segala, Anda lihat ini pembayaran hutang saya. Terima kasih kepada yang copet. Karena saya mungkin bisa lebih besar lagi kehilangannya. Karena Anda kecopetanlah, karena Anda kemalinganlah, maka Anda harus ingat. Berarti Anda tidak pernah berdana. Kalau orang yang berdana kan berkurang terus tuh ya. Apa yang mau dicopet? Copet, kemalingan atau kehilangan itu adalah untuk mengurangi kan logikanya kan. Berdana juga untuk mengurangi. Ini dua hal yang sama. Mengurangi milikmu, mengurangi sesuatu yang kau pegang, mengurangi kemelekatan. Ini sama loh, dicopet sama berdana. Bedanya kalau dana kita kambuan, kita rela. Dicopet kita kagak rela, enggak kambuan. Mungkin kau berdana bisa 1 juta, kita seneng, ikhlas. Tapi dicopet, goban, sakit. Kenapa? Ya ini. Kalau orang yang sering berdana, dia tidak takut kehilangan, maka tidak perlu juga dihilangin. Kalau orang yang pelit dipegang terus, tidak pernah berbuat kebaikan, berdana atau segala macam, duitnya dipegang terus. Hidup itu kayak prinsip ekonomi, barang masuk harus cepat keluar, betul? Artinya stok ada harus dijual, barang masuk harus jual. Habis kalau perlu gudang nggak pakai gudang, just in time itu teorinya. Ada barang datang langsung habis, barang habis, itu bagus, bisnis yang paling luar biasa. Kalau barang numpuk terus di gudang, biaya penyimpanan gudang tinggi. Artinya nggak roll over, nggak muter itu, nggak perputaran tidak terjadi di situ. Barang Anda jadi barang mati. Terus masuk terus tidak keluar. Ujungnya bangkrut. Kebaikan pun sama. Karma baik berbuah terus, rezeki ngalir terus, tapi Anda tidak pernah keluarin. Ujung-ujungnya tetap harus ada yang dikeluarin. Karena batas, manusia punya batas. Batas rezeki itu di sini, batas kemampuan kita di sini. Kalau lebih dari itu ya harus dikeluarin. Kalau kita mengeluarkannya dengan dana, ini akan menanam kembali ke baru, tempat yang baru, ladang yang baru, milik kita yang baru. Kalau kita nggak mau berdana, berarti musibah yang akan terjadi. Kemalingan lah, perampokan lah, kebakaran lah, harus habis. Nggak ada yang masuk terus tanpa keluar. Anda makan pun harus keluar. Anda mau serakah, semua makanan yang saya makan tidak akan saya keluarkan sedikit pun. Sakit, betul nggak? Menderita. Maka harus ingat pelepasan berdana paramita. Jadi ini dipikirkan untuk transformasi pikiran. Setelah transformasi pikiran sudah terjadi, langkah selanjutnya adalah mempurifikasi diri kita dan mendamaikan, menggetarkan batin, menggetarkan jiwa. Apa yang digetarkan? Kita bayangin Avalokitesvara ini muncul, dan lalu dikatakan kata Hri itu yang bentuknya begini, tengah-tengah itu kata Hri itu berdiri di tengah kita aksara Hri gitu. Kita bayangin Avalokitesvara 1000 tangan ini ada di depan kita. Lalu cahayanya semuanya Om Mani Padme Hum muter terus. Jadi ini visualisasi sebenarnya.
Ini adalah mempurifikasi kita. Kok bisa baca mantra purifikasi? Pada saat Anda baca mantra, pikiran jahat itu nggak muncul, betul? Saat pikiran jahat nggak muncul, ini serigala hitam ego yang paling hebat yang muncul di dalam diri Anda, itu dia lengah. Karena Anda sedang melakukan kebaikan, Anda melakukan visualisasi dan Anda sedang membacakan mantra. Inilah memurnikan si hitam. Saat mulai menaklukkan si hitam, mengembangkan yang putih. Kemudian mengatakan cahaya putih ini masuk ke dalam diri kita, memberi keteduhan. Kalau Anda cemas, suka takut, cemburuan, emosian, embun surgawi itu berasa banget netes dari ujung kepala sampai ke bawah, sejuk. Wah, kayak orang haus minum air es, sejuk. Tapi habis itu haus lagi. Ini kalau minum air hangat, minum dikit udah hangat, udah nggak haus karena panas. Minumnya mesti sabar. Tapi kalau minum air biasa, pas tengah-tengah tuh. Terserah Anda hobinya yang mana. Nah seperti itu bayangin, damai. Makanya kalau orang lagi emosi, lagi marah, jangan hadepin orang. Udah mau marah, udah mau ngamuk, pergi aja udah buruan ke kamar mandi, shower dari atas, adem kan? Itu lebih baik. Suami istri ini kan calon pengantin. Ketika Anda emosi, ingat ya buru-buru mandi aja udah. Jangan hadepin lawan. Kalau dihadapin dia nyaut, berantem jadi saut-sautan. Anda pukul-pukulan, Anda tamparan. Mendingan mana? Anda ciuman. Menyayangi istri, menyayangi anak, menyayangi suami caranya salah. Marah dibilang saya marah untuk ngasih pelajaran buat dia. Pelajaran apa yang Anda kasih ke dia? Cuma pelajaran emosi yang bikin mendidih, bikin marah, bikin emosi. Memberikan pelajaran adalah pelajaran yang dia muncul itu dari dalam hatinya sebagai sebuah kesadaran. Kalau muncul dalam ketakutan, itu bukan pelajaran. Namanya Anda sedang mempelajari nakut-nakutin. Begitu. Lalu cahaya ini juga memenuhi diri. Ini adalah cara untuk purifikasi, memancarkan cinta kasih dan ulas asih dari dalam hati. Dan percaya pelan-pelan ini akan terjadi kebijaksanaan muncul. Jadi kebijaksanaan itu muncul dari mana? Kebijaksanaan itu muncul dari masalah-masalah kita. Kebijaksanaan itu muncul dari pengolahan kebencian, kekotoran, ketakutan, stres, tegang, semuanya muncul. Disitulah kita mulai bisa melihat dengan jelas dan kita bisa bijaksana. Tanpa ada kekotoran batin tidak akan ada orang yang bijaksana. Oke? Ya, paham? Baru kemudian baca tapeco, mantra karuna darani. Namo halaitana tolayaye, namo halaye bolajati sapolaye, putih sakapoye. Satu kata mau Sanskerta mau Mandarin nggak ada masalah, mau cepat mau lambat. Tapi yang muncul adalah getaran yang positif, digetarkan. Dan kemudian melebur. Yang terakhir setelah baca mantra, saya akan melebur, menjalani hidup saya dengan cara yang bermakna. Saya akan melakukan tindakan dengan motivasi untuk mencapai pencerahan demi membebaskan semua makhluk. Saya memiliki niat yang mulia. Semoga saya dapat menjadi awal Lokiteswara. Ini adalah idol, memiliki cinta kasih. Dan awal Lokiteswara akan menjadi cahaya putih dan melebur dalam batinku. Ini yang namanya menyebabkan batin kita menjadi lembut, batin kita menjadi rawan, batin kita menjadi halus. Semakin Anda punya cinta kasih akan semakin lembut. Kalau Anda kasar, Anda pemarah, Anda emosian, gampang senggol bacok, berarti hati Anda belum lembut, batin kita belum lembut. Kalau batin ini masih keras, sama seperti menghantam air sama menghantam batu. Kalau kita menghantam air, tangan ini tidak akan terluka. Tapi apa yang kita pukul
Air itu akan memberikan energi balik dan dia akan nyiprat kita, tapi dia tidak akan menyakiti kita. Nah, kalau Anda hantam batu, batunya belum tentu pecah atau hancur, tapi tangan Anda hancur. Nah, itulah kebijaksanaan Anda cinta kasih itu. Dia bisa menghancurkan dengan lembut. Air setetes, batu karang bisa pelan-pelan terkikis. Nggak perlu pakai martil, tapi membutuhkan waktu. Dengan meleburnya Avalokitesvara di dalam diriku, batinku memiliki cinta welas asih, cinta kasih dan bodhicitta. Bodhicitta ini muncul. Tubuhku diisi dengan cahaya dan menjadi kristal, menjadi jernih. Dan bayangin tubuh kita jadi jernih. Makanya orang yang meditasi ini akan mulai menjernihkan tubuhnya. Itulah yang dinamakan relief. Pelan-pelan dia visualisasi tubuh ini seperti kristal, tubuh ini seperti murni. Para arahat biasanya sudah merealisasi, mengalahkan keakuan, kemarahan, keegoan, beban yang ada dalam batin. Dia sudah pelan-pelan mengikis dan tinggal tersisa relik di dalam tubuhnya. Nah, artinya Avalokitesvara di atas kepala makhluk berubah menjadi cahaya, melebur dalam diri semua makhluk. Oke, jam berapa? Jam berapa? Oh, udah 9 lewat ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Saya kemarin mengalami kemarahan. Saya menyadari kemarahan itu, tapi tidak bisa ngontrol, menyebabkan penyesalan. Mohon bimbingannya, Itu mah udah paham dan mengerti. Saya marah, lalu kemudian saya tidak bisa kontrol dan kendali, lalu ada penyesalan. Ini udah ada proses marah, tidak bisa kontrol dan menyesal. Orang yang menyesal adalah hal yang bagus, hal yang positif. Banyak orang yang tidak bisa menyesali perbuatannya. Dia udah marah, gak bisa kontrol dan gak nyesel. Kalau udah nyesal, ini sudah langkah maju. Artinya kalau Anda menyesal dan bertobat, jangan marah-marah lagi, nggak ada gunanya. Mendulang air di daun di air keruh. Kita main-main terus di lumpur, senang dalam lumpur, marah-marah aja terus. Kalau namanya menyesal, ya Anda keluar dari lumpur. Kalau tahu marah itu tidak bermanfaat, maka kita merubah menjadi ramah. Jangan marah terus, mulai jadi ramah. Gak bisa marah itu kan sesuatu yang muncul secara spontan. Karena Anda sering melatih marah, maka dia muncul spontan. Kalau tidak pernah dilatih supaya menahan marah, maka dia tidak akan muncul spontan. Ada remnya. Anda latihan supaya tidak marah. Tapi kalau Anda sudah membiasakan diri dengan cinta kasih, yang spontan muncul nanti cinta kasih. Marahnya udah mulai lupa gimana cara marah. Ini ada proses, dan prosesnya udah benar, udah ada penyesalan. Jadi buat anda yang menyesal, nggak apa-apa, silakan dilanjutkan penyesalannya. Kalau merasa itu tidak membawa manfaat, kalau penyesalannya tidak berguna, ya berarti anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jangan marah-marah. Kalau terpaksa harus marah, jangan ada orang di sekitar Anda. Mau marah sama tembok aja. Tembok itu mau dimarahin kayak gimana, dia tidak akan membalas. Kalau perlu pasang artis idola Anda di kamar, di tembok, mau marah-marah sama dia, fotonya dia cari yang paling senyum. Paling kita akan disenyumin terus. Begitu juga kalau kita curhat sama Buddha. Curhat apapun masalah hidup Anda, Buddhanya senyum terus, gak pernah marah. Maka hidup kita akan mulai berubah ke arah yang lebih positif. Oke, sesi pembahasan meditasi penyempurnaan ulas asih dari praktek Avalokitesvara wajah 1000 tangan. Semoga visualisasi atau langkah-langkah bisa mempurifikasi batin kita menjadi lebih punya ulas asih dan cinta kasih. Tadi ada Om Gade-Gade Paragate Parasam Gade Bodhisoha. Tadi ada Om Gade-Gade Paragate Parasam Gade Bodhisoha. Tadi ada Om Gade-Gade Paragate Parasam Gade Bodhisoha. Amitabha.
Terima kasih sudah watching.